Ibu Sri mewariskan kekayaan. Emi menutup mulutnya menatap tidak percaya. Aku minta maaf tidak bisa memberitahu banyak saat ini. Meski aku yakin Sri Ningsih amat mempercayaimu, Madam Emi. Tapi dalam urusan ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik situasinya, hingga semua menjadi terang benderang. Aku membutuhkan informasi tentang di mana Sri dilahirkan, siapa kerabatnya yang masih hidup, dan boleh jadi mengingat perjalanan hidupnya yang begitu panjang penuh misteri, memiliki keturunan yang terpisah dari dirinya. Firma hukum kami hanya memiliki selembar surat keterangan kepemilikan aset yang dititipkan oleh pihak ketiga, tidak lebih, tidak kurang, dan kami harus melaksanakan amanat surat keterangan itu. Emi menggeleng. Dia tidak bisa membantu. Hanya itulah yang dia ketahui tentang Sri Ningsih. Kehidupannya selama 16 tahun berakhir. 5 menit berlalu lagi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Zaman di panti itu. Petunjuk pertamanya sudah buntu. Dia harus kembali ke London, bekerja memeriksa data imigran yang datang ke London. Dari jutaan data manual sejak 30 atau 40 tahun lalu, mungkin dia beruntung bisa menemukan informasi tentang Sri. Tidak semua data imigran telah tidak semua data imigran telah dikomputerisasi, dan jika data itu berhasil ditemukan, semoga membantu, karena boleh jadi juga hanya informasi seadanya. Zaman menyelami Emi berpamitan. Jika Madam memiliki informasi baru, harap hubungi telepon yang telah diberikan Sri Ningsih. Itu akan segera tersambung kepadaku. Emi mengangguk. Zaman menuruni anak tangga melewati lantai 2. Surprise luar biasa. Kapan kamu tiba, Nak? Salah satu kakek-kakek tiba-tiba berseru kepada Zaman. Persis dia melewati ruangan berkumpul seperti kejadian sebelumnya. Tanpa sempat menghindar, kakek itu langsung memeluk Zaman erat-erat. Zaman tertawa. Aku tiba baru saja. Bagaimana kabar Bapak? Kali ini Zaman melakukannya sungguh-sungguh. Dia balas memeluk erat-erat Maximilian yang sepertinya bahkan sudah lupa jika 2 jam lalu sudah bertemu dengan Zaman. Beatrice tertawa melihatnya, mengacungkan jempol ke arah Zaman. Ayo mari aku perkenalkan dengan teman-temanku. Kami sedang merayakan sesuatu. Entah perayaan apa. Aku lupa kenapa kami berkumpul di sini. Mari, Nak, mari. Zaman menggeleng sopan, dia tidak bisa. Aku ingin sekali berkenalan dengan yang lain, Pak. Tapi aku minta maaf tidak bisa berlama-lama. Aku harus kembali ke London. London? Sejak kapan kamu tinggal di London? Besok-besok aku jelaskan, Pak. Aku janji. Nanti aku akan kembali mengunjungi. Kamu akan mengunjungiku? Sungguh? Aku janji, Pak. Dia harus bergegas, Mac. Anakmu harus bertemu Ratu Inggris di London. Beatrice sambil menyimpul senyum membantu Zaman agar bisa meloloskan diri. Ratu Inggris? Ya Tuhan, kamu sekarang jadi bangsawan, Nak. Apakah kamu punya kuda putih, pedang panjang dan batu zirah? Tentu saja dia punya. Tapi dia harus bergegas, Max. Jangan menghambatnya. Oh, maaf. Baiklah. Semoga pekerjaanmu lancar. Maximilian melepas genggaman tangan di lengan Zaman. Salam buat Ratu Inggris, Nak. Zaman mengangguk. Dia terbebas sekarang. Melanjutkan menuruni anak tangga sebelum Maximilian berubah pikiran. Zaman sudah tiba di pintu depan saat Emi menyusulnya. Tunggu sebentar, Tuan Zaman. Emi berseru. Zaman menoleh, langkah kakinya terhenti. Ada apa? Aku menyaksikan kejadian di lantai 2 barusan.
Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu saja boleh. Apakah Anda sungguh-sungguh akan mengunjungi Maximilian lagi? Atau itu hanya basa-basi agar dia melepaskan pelukan dan Anda bisa pergi? Zaman menatap Amy tidak mengerti. Tentu saja aku sungguh-sungguh. Tapi dia bukan siapa-siapa Anda. Amy menatap ingin tahu. Memang bukan, tapi tempat ini telah memberikan pengalaman menarik 2 jam terakhir, membuatku belajar banyak hal baru. Selain bagiku janji adalah janji, setiap janji sederhana apapun itu memiliki kehormatan. Besok lusa aku akan kembali menemuinya, walaupun boleh jadi Maximilian sudah lupa denganku. Aku sungguh-sungguh mengatakan kalimat tadi. Itu bukan excuse. Amy terdiam, mata birunya menatap lamat-lamat Zaman, kemudian perlahan mengulurkan tangannya yang menggenggam buku diary tipis. Aku tidak tahu kenapa aku harus mempercayaimu, Tuan Zaman. Tapi aku selalu mempercayai instingku. Terimalah ini buku diary milik Ibu Sri. Beliau menyerahkannya kemarin sore, sekaligus dengan nomor telepon kantor kalian. Beliau bilang buku ini sangat penting baginya, memintaku menjaganya. Aku tidak mengerti bahasanya, tapi ini mungkin berguna untuk menemukan asal-usul Ibu Sri. Ada beberapa foto di dalamnya. Semoga ini bisa membantu pekerjaanmu. Untukku, Zaman menelan ludah. Ini kejutan yang menarik. Iya, Zaman menerima buku diary itu, memeriksanya, terdiam. Buku ini penting sekali. Inilah kunci semua kisah yang akan dilewatinya beberapa hari ke depan. Investigasi kehidupan Sri Ningsih. Lihatlah, di halaman pertama buku itu tertulis dengan huruf sambung yang rapi, khas tulisan orang lama. Juz pertama tentang kesabaran, 1946-1960. Ada sembal foto hitam putih ditempelkan di halaman itu. Gambar seorang anak remaja perempuan berusia kurang dari 10 tahun di atas perahu kayu berukuran kecil dengan tulisan Sri di dinding depan perahu. Di belakang perahu itu terpampang jelas sebuah papan nama petunjuk tempat, Bungin. Terima kasih, Madam Amy. Gulfstream G650 dengan kapasitas 12 penumpang itu melintasi langit India. 9 jam penerbangan non-stop dari Paris. Pilot memutuskan singgah sebentar di New Delhi untuk mengisi bahan bakar. Tidak lama, hanya 1 jam kembali mengangkasa menuju Indonesia pukul 9 malam. Kamu tak makan, Zul? Salah satu pilot yang baru kembali dari toilet bertanya. Zaman menggeleng, nampan berisi makanan di sampingnya yang disediakan awak kabin masih utuh. Dia sedang berkutat dengan laptop yang tersambung jaringan internet, membuka Google Maps mencari sesuatu. Pilot itu beranjak mendekat. Kamu terus bekerja sejak dari Paris, Zul. Tak henti menatap laptop. Macamlah lebih fokus dibanding kami yang mengendalikan pesawat ini. Ada 2 pilot yang mengemudikan Zaman, yang mengemudikan pesawat jet. Salah satu tuannya yang sedang menyapa Zaman bernama Rozak, berkeluarga negaraan Malaysia. Apa yang sedang kamu kerjakan, Zul? Aku sedang mencari sebuah tempat, Encik Rozak. Sebelum kita mendarat di Jakarta, aku harus sudah mengetahuinya, atau kita tidak tahu tujuan berikutnya. Jakarta bukan tujuan akhir kita, Zul. Bukan. Jakarta hanya transit. Lantas sebenarnya apalah tujuan kita? Perkampungan nelayan dengan nama Bungin. Kita terpaksa transit lama di Jakarta hingga aku tahu di mana lokasi persisnya, baru bisa meneruskan perjalanan. Bungin, dalam banyak bahasa Bungin berarti pasir. Ada banyak tempat di Indonesia yang bernama Bungin, Zul. Bahkan di Malaysia
Brunei, Thailand Selatan juga ada. Pilot berusia 50 tahun itu duduk, ikut menatap laptop. Pesawat melaju stabil dikendalikan rekannya. Cuaca cerah di luar sana, langit tanpa awan, bulan terlihat menawan. Pemandangan dari jendela menakjubkan. Apakah tidak ada petunjuk lain selain namanya? Mungkin aku bisa membantu. Zaman meraih buku diary milik Sri Ningsih. Buku catatan ini sederhana, hanya ada 10 halaman yang berisi tulisan, dibagi menjadi 5 bagian, masing-masing 2 halaman. Setiap bagian hanya ada 1-2 paragraf pendek, beserta 1-2 foto yang ditempelkan di halaman bagian itu. Sejak menerima diary itu dari Emi, Zaman berkutat di 2 halaman pertamanya. Juz pertama tentang kesabaran, 1946-1960. Terima kasih banyak atas perjalanan tentang kesabaran Bapak. Aku akhirnya memahaminya. Apakah sabar memiliki batasan? Aku tahu jawabannya sekarang. Ketika kebencian, dendam, kesumat sebesar apapun akan luruh oleh rasa sabar. Gunung-gunung akan rata, lautan akan kering. Tidak ada yang mampu mengalahkan rasa sabar. Selemah apapun fisik seseorang, semiskin apapun dia, sekali di hatinya punya rasa sabar, dunia tidak bisa menyakitinya. Tidak bisa. Terima kasih banyak untuk tempat yang telah mengajarkan pelajaran ini. Di sini, di tempat di mana rumah-rumah saling bersinggungan atap, tiada tanah, rumput, apalagi pepohonan yang terlihat oleh elang yang terbang tinggi. Di sini, di mana rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut, perahu tertampat di tiang-tiang, dan kambing-kambing mengunyah kertas. Terima kasih. Rozak mendengarkan Zaman yang membacakan paragraf tersebut. Rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut. Rozak bergumam pelan. Dia sudah menjadi pilot selama 30 tahun. Separuh diantaranya menjadi pilot maskapai komersial Asia Tenggara. Nyaris tidak ada daratan atau lautan di Indonesia yang tidak pernah dilewatinya. Itu pasti sebuah pulau, Zul. Pulau kecil. Pulau kecil. Ya. Dan penduduknya membuat ramah di atas permukaan laut. Gimana rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut? Boleh aku meminjam laptopmu? Zaman mendorong laptopnya. Di tempat di mana rumah-rumah yang bersinggungan atap, tiada tanah, rumput, apalagi pepohonan yang terlihat oleh elang yang terbang tinggi. Rozak mengetikkan sesuatu di atas Google Maps. Aku sepertinya tahu tempat itu. Aku pernah melihatnya dari atas langit, seperti elang yang terbang. Hanya ada satu tempat bernama Bumi dengan karakteristik begitu. 2 detik internet berkecepatan 1 GB per second telah menampilkan tempat yang diketikkan Rozak. Pulau Bungin Sumbawa, pulau terpadat di dunia. Zaman menatap layar laptop yang memperlihatkan citra satelit dengan resolusi tajam. Pulau itu luasnya paling 8 hektar. Seluruh pulau hanya terlihat atap rumah, rapat satu sama lain, tidak menyisakan pemandangan tanah lagi. Bahkan rumah-rumah terus merangsek ke permukaan laut, berdiri di atas karang-karang mati yang ditumpuk puluhan kapal tertambat di tiang rumah. Juga di dermaga, dia bisa melihatnya dengan jelas. Ini brilian, Encik Rozak. Tidak salah lagi. Inilah tempat yang dimaksud. Zaman berseru. Aku menghabiskan waktu berjam-jam mencari tempat ini, Encik. Encik hanya butuh beberapa menit saja. Sejak kapan seorang pilot pandai menebak rima sebuah kalimat? Rozak tertawa. Itu bukan rima, Zul. Itu justru kalimat yang sangat harfiah. Profesi kami selalu dan harus menggunakan perintah yang clear, dan beruntung aku pernah melintasinya. Apa bandara terdekat dari pulau ini? Sumbawa Besar.
sekitar 70 km dari Pulau Bungin. Rozak berdiri. Kalau begitu, kita langsung ke sana, Encik Rozak. Tidak perlu transit lagi di Jakarta. Rozak mengangguk. Baik, aku akan mengubah koordinat tujuan akhir. Jika tidak ada masalah, kita akan tiba di sana 9 jam lagi. Besok pagi-pagi pukul 6. Jangan lupa makan dan istirahat, Jul. Ini perjalanan jauh. Aku tidak ingin ada penumpang yang jatuh sakit di atas pesawat. Zaman balas mengangguk. Dia bisa makan sekarang.